Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Refli Harun nampaknya nabok muka sendiri ya. Sok-sokan sindir Pak Jokowi kalau punya dokumen asli itu tenang, gak akan ribut. Padahal yang terus-terusan ribut selama ini siapa? Roy Suryo, gerombolan mereka. Terus-terusan konferensi pers ya, nuduh sekian persen palsu tetapi masih keluar sana keluar sini, ribut sana ribut sini. Apa salahnya nunggu nanti di persidangan? Sampai-sampai malah minta kasus dihentikan. Waduh. Nah, kita akan dengarkan ya. Jenderal Purnawirawan Riki Sitohang semprot habis-habisan si Refli Harun ini sampai mengatakan Refli Harun ini nampaknya salah minum obat. Langsung saksikan videonya berikut ini. Ciri-ciri ya seseorang yang memiliki dokumen asli itu adalah dia tenang saja kalau nggak akan ribut. Semangat. Tanggapan nomor apa sih? Yang bisa menentukan P21 kejaksaan. Kan orang-orang dokumen saya apalagi termul cuma kata apa aja termul yang ada bisa. Ya, jadi tunggu saja ya apa yang ada sebenarnya dan tidak usah saling meramal karena ramal-ramalan itu selalu meleset. Ya, dari tahun lalu Agustus katanya P21 nanti akhir tahun akan nanti tahun depan udah ditangkap Idul Fitri mana udah lewat semua ya gitu ya. Kenapa mereka bisa yakin begitu ya Mas Raymond? Biasa termul kan memang kalau mikir Halo. ya gitu sabung gini Nah kan, ribut terus, ribut sendiri. Ya kan, kalau dia merasa meyakini ijazah Pak Jokowi itu palsu, nggak perlu ribut sana ribut sini. Ke DPR, ke Komnas HAM, kemana lagi? Tuh. Berkas perkara Roy didului jaksa nih Roy Suryo. Siapa lagi ini? Di Fauzia Tiasuma ya. Ini apa lagi nih? Kurniatri Rohyani, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadilah. Kita tinggal lagi nih pengumuman resmi ya dari Polda Metro Jaya bahwasanya berkas Roy Suryo ini P21. Kita akan dengerin Jenderal Purnawirawan Riki Sitohang yang semprot habis-habisan si Refli Harun sampai sebut Refli Harun ini salah minum obat. Merasa bahwa ijazah nggak benar, UGM-nya minta pertanggungjawabannya, termasuk Roy Suryo UGM-nya minta pertanggungjawabannya, bukan Jokowi. Karena UGM sudah menyatakan dia alumni, dia sah memegang sertifikat itu. Kalau kau tidak terima, tuntut ke sana, bukan bapak itu yang dituntut. Nah, kembali lagi, salah makan obat lagi kan. Nah, yang dimakan pil mana nggak tahu saya. Kan? Nah, tadi malam juga ada disinggung sama Refli Harun. Jika ini nanti yang sampai ke persidangan, ini kasus ini, Refli Harun justru mengatakan bahwasanya ini bukan soal ijazah, tapi lebih ke apa yang dilaporkan itu pencemaran nama baik yang akan disidangkan. Gimana dibaca? Itu betul. Oke. Loh, ini tidak ada urusan ijazah. Nah, ini saya luruskan kepada masyarakat lagi, ya. Yang sekarang sedang bermain ini adalah masalah pencemaran nama baik, bukan masalah ijazah. Jadi jangan salah makan obat nih Refli Harun ini. Jangan salah makan obat Refli Harun. Jadi sebenarnya dia tahu tapi pura-pura nggak ngerti nih orang ini, aduh. Loh, masalah ijazah sudah clear, close, sudah diputuskan di Bareskrim Polri hasil pemeriksaan pada laboratorium forensik. Nah, sekarang yang dituntut oleh Pak Jokowi adalah pencemaran nama baiknya. Yang disidangkan itu adalah pencemaran nama baik, bukan masalah ijazah. Dodol juga yang betul-betul nggak jelas betul-betul. Dan di sidang pengadilan, kenapa dicemarkan nama baiknya? Karena saya memang pemilik ijazah yang sah. Ini loh ijazah saya, kata Pak Jokowi kan. Ini loh buktinya. Ini loh dari SD, SMP, SMA sampai S1. Nah, sudah saya buktikan kan, berarti saya memang dicemarkan nama baik saya. Jadi poinnya bukan ijazah, poinnya adalah pencemaran Nama baik. Jangan dibalik-balik, komandan. Nggak bener juga kamu tuh, ilmu hukum dari mana kamu pakai itu. Makanya belajar gitu loh. Jangan dikasih ilmu, kasih titel, tapi kok isi ilmu pengetahuannya kok cuma sebegitu gitu loh. Itu kira-kira Ya, ini kan
kabarnya sebentar lagi P21 nih Pak Jenderal. Isunya, kabar yang beredar ke kita nih sebagai media dalam minggu ini ya, semoga ya Pak Jenderal, kita juga nggak tahu ya itu keputusan yang ada di kejaksaan ini, jika memang nantinya akhirnya P21 mempertegas saja nih Pak Jenderal. Ini banyak banget pertanyaan dari netizen sebenarnya, bakal ditahan nggak Roy Saya Suryo? sudah tahu tuh kemana larinya Mbak Pipi ini mau bertanya, kemana goal yang mau diharapkan dari jawaban saya toh. Nah, dikit ditanya, tapi saya sudah tahu muaranya kemana gitu loh. Jadi begini, seketika P21 dinyatakan oleh JPU, berarti kan persiapan penyerahan JPU. tahap 2. Tuh. Kalau penyerahan tahap 2, berarti lengkap tersangkanya, barang buktinya, dan bukti-bukti yang lain yang mengikat, semuanya diserahkan ke JPU, termasuk orang-orang ini. Nah, kalau saya dulu itu, supaya saya takut daripada melarikan diri dan lain sebagainya, sebelum saya serahkan 1 hari sebelumnya, kita panggil mereka ini, kita lakukan penahanan. Supaya sah. Pada saat saya menyerahkan semua ini, jangan ada lagi yang ketinggalan. Yeah. Ini loh barang buktinya, ini loh bukti voice-nya, ini loh orang-orangnya, serahkan ke JPU. Tentunya kalau diserahkan ke JPU karena status mereka sebagai tersangka, yang menggunakan SOP yang berlaku. Apa SOP yang berlaku tuh? Ya pakai rompinya, borgol tuh tangan. Pakai rompinya, borgol tuh tangan. Aduh, nggak sabar lihat Roy Suryo pakai rompi oren sama si Tipa, ya Rustam, siapa lagi itu ya, ini. Masukkan ke mobil tahanan, itu adalah mobil yang berkekuatan hukum, sah dan meyakinkan, nyampe lah ke JPU. Masalah nanti di JPU tindak lanjutnya mau ditahan selanjutnya, itu hak kewenangan JPU. Oke. Yang penting bahwa tugas pokok fungsi daripada penyidik sudah Selesai. tinggal persiapan JPU mempelajari dan mempersiapkan dakwaan-dakwaannya, sehingga nanti pada saat dia bersidang itu sudah mempersiapkan dakwaan, tinggal mengatur waktu aja antara JPU dengan pengadilan. Nah, silakan saja pada saat dakwaan disampaikan, kau kan punya hak untuk eksepsi, lakukan aja eksepsi. Ketika hakim mengatakan bahwa kita masuk kepada materi pokok perkara dalam keputusan sela nih ya, materi pokok perkara sudah berdebat aja di arena itu. Silakan pleidoyemu, nah, silakan replik dupliknya dimainkan, munculkan ahli-ahlinya, ada chartnya dan lain sebagainya. Nanti disilakan, nanti publik melihat, hakim menilai apa keputusan daripada JPU menuntut berapa tahun, tinggal hakim nanti yang bersidang akan rapat menentukan sah atau tidak nih peristiwa, dijatuhkan vonis atau tidak. Saya tidak mau berandai-andai, serahkan semua kepada majelis hakim. Itu, ya. Mantap. Itu ya. Jadi intinya nggak usah lagi lah keluar-keluar, apalagi udah di tahap ini, tinggal pengumuman P21. Refli Harun sok-sokan sindir Pak Jokowi kalau dokumennya itu asli. Harusnya tenang, nggak ribut. Ya, yang ribut selama ini siapa? Yang nuduh palsu. Ya, kalau memang meyakini jasa Pak Jokowi palsu, nggak perlu mereka ke DPR, ke Komnas HAM, kemana lagi tuh? Tak kemana-mana lapor, ya kan? Jadi yang berisik siapa? Ya mereka, Roy Suryo CS yang berisik. Nggak sabar lihat mereka di borgol, pakai baju oren, ya kan? Nggak sabar adanya pengadilan supaya ini terang benderang ya, mana yang benar, mana yang salah. Roy Suryo CS melakukan pencemaran nama baik atau tidak, ya kan? Rakyat juga udah muak. Ini terus nggak siap-siap, nggak selesai, ya kan? Semoga cepat disidang, ya kan? P21 disidang biar tahu mana benar, mana salah. Saya baca undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.